Nah, sekarang kita sudah memahami apa itu posterior distributions dan juga kita sudah memahami apa itu predictive distribution. Nah, kita bisa terapkan informasi-informasi itu untuk memanfaatkan Bayesian teori itu ke lebih jauh lagi gitu ya. Jadi sebagai contoh, misalkan ada suatu masalah nih gitu ya. Nah, kita di hari ke-6 itu kita tinggal punya 80 barang lagi nih gitu ya. Dan 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 dari credible 95% credible interval itu kita tahu bahwa y-nya itu y berdasarkan data itu kurang lebih 95% itu dari 52 sampai 85 gitu ya. Jadi ada kemungkinan di hari ke-6 itu kita akan kehabisan barang gitu ya. Jadi, nah oleh karena itu pertanyaannya itu adalah berapalah peluang kita dapat pesanan di atas 80. Jadi, dimana ketika pesanan kita di atas 80 berarti kita akan kehabisan barang. Nah, kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini setelah mengetahui apa itu distribusi posterior, apa itu distribusi prediktif, dan juga setelah mengetahui bagaimana melakukan simulasi untuk membangkitkan distribusi posterior dan distribusi prediktif, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dari soal sebelumnya, kita ingin mengetahui berapakah pesanan yang kita terima itu di atas 80 berdasarkan data-data yang kita sudah kumpulkan ya. Jadi kita sudah mendapatkan 5 buah data, peluang hari ke-6 atau hari selanjutnya itu di atas 80 itu berapa. Nah, biasanya kita bisa hitung ini dengan menggunakan secara analitik ya. Namun lebih mudah kita bisa hitung itu dengan menggunakan simulasi. Untuk menggunakan analitik berarti kita harus memanfaatkan bahwa distribusi prediktifnya itu adalah berdistribusi negatif binomial. Tetapi kita tidak akan lakukan saat ini, kita akan lakukan saja yang dengan menggunakan simulasinya. Nah, tadi kita sudah membangkitkan sekitar 10.000 random variable ya, 10.000 nilai y ya. Dan kita tinggal hitung aja dari 10.000 nilai y ini tuh yang di atas 80 tuh ada berapa? Itulah yang menjawab pertanyaan kita ya. Jadi ini yang saya lakukan di sini ya. Jadi dari 10.000 nilai Y itu yang di atas 80 lebih besar sama dengan 80 itu ada berapa? Terus saya bagi dengan 10.000 ya. Dan nilainya adalah 0,0884. Dan ini adalah peluang dari Y di atas 80 given data ya. Itu adalah nilai peluang yang ditanya dari pertanyaan dari sebelumnya. Nah, ini semoga cukup jelas. Kita juga bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Misalkan kita ingin mengetahui berapa banyak barang yang harus kita restock di gudang supaya kita punya peluang 1%, hanya 1% atau kurang kita akan kehabisan barang. Jadi berapa banyaknya barang yang harus kita stok supaya kita hanya punya peluang 1% kehabisan barang. Nah, jadi kita ingin mengetahui berapa banyak barang yang harus kita stok, ya kita bisa hitung lagi sama dengan kuantal ya, dengan kuantal di sini dari simulasi kita, terus kita kuantalnya kuantal yang 0,99 karena kita ingin mengetahui hanya 1% doang pesanan kita di atas nilai ini nih, dan kita dapatkan nilainya ada 88 ya. Jadi kita harus restock setiap harinya sebanyak 88 unit, dan kalau kita stok sebanyak 88 unit, kita hanya punya kemungkinan 1% kehabisan barang. Jadi ini semoga cukup jelas ya. Dengan menggunakan simulasi sangat mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Selanjutnya kita ingin mengetahui tentang hipotesis testing atau menguji hipotesis dengan setting Bayesian. Nah, sekarang untuk mendapatkan kasusnya, di sini kita akan menjadikan hari Monday, Tuesday atau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu menjadi variabel explanatory kita. Jadi di hari Senin penjualannya 50 unit, di hari Selasa penjualannya 65 unit, dan seterusnya sampai hari Jumat ya. Nah, kita ingin menguji klaim kita nih. Jadi klaim ini akan kita uji. Ujinya itu adalah apa? Klaimnya itu adalah jadi banyaknya order pada hari Selasa selalu lebih besar dari banyaknya order pada hari Senin. Jadi, nah kita ingin menguji hipotesis testing ini
Ya, pakai Hano HA lah seperti biasa, tapi dengan menggunakan prinsip Bayesian. Yang kita akan coba ya. Sebelumnya kita akan turunkan dulu secara teori. Jadi distribusi priornya masih sama ya, yaitu adalah gamma dengan parameternya adalah A dan B, di mana A-nya adalah 700 dan B-nya adalah 10. Nah, kemudian ini adalah distribusi modelnya, ini adalah distribusi priornya. Dan kemudian nah sekarang kita punya data 5 hari. Tetapi karena kita ingin membedakan setiap harinya itu, jadi si harinya itu karena jadi variable explanatory, kita tidak bisa anggap 5 data itu menjadi satu kesatuan gitu. Jadi setiap harinya itu adalah satu data. Jadi hari Senin cuma ada satu data, hari Selasa cuma ada satu data. Nah, oleh karena itu distribusi posterior dari si mu itu pada hari Senin adalah A ditambah nilai X di hari Senin ditambah 1 gitu ya. Sebelumnya jika Anda ingat, A yang baru itu adalah A ditambah sigma XI dan B yang baru adalah B ditambah 5 ya. Nah, sebelumnya seperti ini. Karena ada 5 data ya. Dan di sini karena ada 5 data berarti ada 5 XI. Tetapi di sini sekarang karena Monday-nya itu cuma ada satu data yang makanya jadi B plus 1 dan A yang baru itu adalah A ditambah XN. Begitu pula dengan yang hari Selasa. A yang baru adalah X2 ya, atau X Tuesday, dan B yang baru adalah B plus 1. Dan begitu seterusnya untuk hari Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Nah, ini semoga cukup jelas. Nah, setelah mendapatkan distribusi posterior per harinya, kita akan mencari distribusi prediktif per harinya juga, dan kita akan uji dengan menggunakan simulasi.